Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memberikan cara simulasi portofolio optimal metode model indeks tunggal. Pertama-tama, kita cari nilai return realisasi. Caranya sama seperti kelompok sebelumnya. Setelah itu kita mencari return bebas risiko yang diperoleh dari sertifikat Bank Indonesia. Yang return bebas risiko tersebut yaitu 3,50% per tahun, jadinya kita bagi per hari, jadinya bagi 365 hari, jadi hasilnya 0,0010. Terus kita mencari return ekspektasian dengan rumus average rata-rata return saham. Kita blok sahamnya satu persatu. Setelah mendapatkan hasilnya, kita blok ke kanan. Terus kita mencari deviasi standar dengan rumus yang sudah tertera di video tersebut. Kita blok sampai ke 10 saham dan ke RM. RM tersebut kami menggunakan data IHSG. RM boleh digunakan selain IHSG seperti JII dan LQ45 dan sebagainya. Tapi di sini kami menggunakan data IHSG. Selanjutnya kita mencari beta I. Rumus dari beta I yaitu sama dengan COVAR terus rata-rata return saham ditambah rata-rata return saham RM. Maksud saya return IHSG. Di blok sampai ke bawah. Sudah, selanjutnya klik F4, tutup kurung, terus dibagi IHSG deviasi standar. Setelah mendapatkan hasilnya, kita blok ke kanan, terus mencari alpha I, yaitu rumusnya return ekspektasian kurang beta I dikali return ekspektasian IHSG. Jangan lupa klik F4. Setelah mendapatkan hasil, jangan lupa blok ke kanan supaya saham lain mendapatkan masing-masing nilai. Ya, begitulah caranya mencari rumus alpha I dengan sama dengan return ekspektasian dikurang beta I kali return ekspektasian IHSG. Klik F4. Selanjutnya kita mencari risiko unik masing-masing saham. Rumusnya yaitu deviasi standar pangkat 2 kurang beta I pangkat 2 kali deviasi standar IHSG. Jangan lupa klik F4. Setelah itu pangkat 2. Terus tutup kurung. Ya, sudah dapat hasilnya. Terus di blok ke kanan. Risiko unik biasanya disebut dengan varian residu. Selanjutnya kita ke return excess. Rumusnya sama dengan return ekspektasian. Jangan lupa dikasih buka kurung. Terus kurang RBR tutup kurung bagi beta I.
kita harus perhatikan lebih baik, karena kalau kita blok tanpa F4 jadinya hasilnya nanti mengikuti kolom yang sebelah nilai RBR. Jadi kita ubah dulu ya masing-masing saham menggunakan RBR dari kolom D66. Sudah. Yaitu mengurutkan ERBI dari nilai terbesar ke terkecil. Pertama, kita kopas dulu nama sahamnya, kemudian paste pada sel 77, kemudian copy return access, lalu copy paste special value, pilih OK, kemudian return ekspektasian, deviasi standar, beta, alpha, resiko unik di copy. Setelah itu di paste special value. Selanjutnya copy semuanya, kemudian klik data, pilih sort, pilih option, klik sort left to right, kemudian pilih row-nya 78, klik OK, dan menghitung AJ. Rumusnya yaitu sama dengan plus kurung buka return ekspektasian dikurangi RBR-nya kurung tutup dikali beta garis miring resiko unik. Setelah itu rumusnya sama dari sel 785 sampai L85. Selanjutnya kita hitung sigma AJ-nya. Sel pertama pada C86 itu di copy, kemudian rumusnya sama dengan plus nilai AJ sebelumnya ditambah AJ, kemudian ditarik saja. Setelah itu mencari BJ sama dengan alpha pangkat 2 garis miring resiko unik, kemudian kita tarik saja. Setelah itu sigma BJ sel C87 di copy, kemudian rumusnya sama dengan plus nilai AJ sebelumnya plus AJ, kemudian mencari CI-nya sama dengan kurung buka RM-nya dipangkatkan 2 dikali sigma AJ kurung tutup garis miring kurung buka 1 plus RM dipangkatkan 2 dikali sigma BJ
kemudian kita tarik sampai sel L89. Selanjutnya mencari ZI, kita copy dulu nama sahamnya, kemudian dipaste pada sel 92. Kemudian rumus dari ZI yaitu sama dengan plus beta garing resiko unik dikali kurung buka return excess dikurangi CI kurung tutup. Nah, setelah itu kita tarik sampai sel L93, kemudian WI nya sama dengan plus ZI kurung garing sum kurung buka dari C93 sampai L93, kemudian dikurung tutup. Ya, selanjutnya akan membuat proporsi. Kita nama aktiva diisi dengan nama 10 saham tersebut. Kemudian tabel WI dilakukan diisi dengan tabel di atas pada output. Paste dengan value dan kemudian ditotal dari WI dari 10 saham tersebut dan nanti ketemunya itu 100%. Kemudian membuat chart grafik lingkarannya untuk proporsi yang terdiri dari 10 saham tersebut. Yang bisa dilihat yaitu saham ADI 13% itu. Kemudian cara alfa urut yaitu penjumlahan dari alfa 10 saham yang dari atas tabel atas inputnya. Kemudian beta urut itu dari beta di atas dari 10 saham tersebut. Kemudian varian residu urut, sum residu urut dari 10 saham tersebut. Sudah, selanjutnya akan membuat portofolio optimal. Portofolio optimal yaitu dengan rumus alfa P MMULT itu alfa diambil dari transpose, kemudian dari jumlahnya WI tadi, kemudian beta P pun sama dengan alfa P yang sama dengan beta urutnya tadi dibagi transpose kali proporsi WI itu proporsi, kemudian menghitung resiko sistematik. RM resiko, kemudian sudah resiko unik portofolio. Resiko unik itu
berarti varian residu urut ya, kemudian transpos dan jumlah total dari proporsi. Kemudian total resiko yaitu resiko sistematik ditambah resiko portofolio. Kemudian dipangkatkan 0,5. Selanjutnya nilai retur ekspektasi portofolio, yaitu alfa ditambah beta, nilai retur ekspektasi portofolionya. Kemudian dikali dengan RM-nya dari atas tersebut, dari inputnya. Kemudian sudut portofolio itu dari retur bebas perusahaan itu yang udah diasumsikan dari kelompok kami yaitu 0,001. Begitu. Dapat disimpulkan bahwa dari 10 saham tersebut yang paling memiliki proporsi dengan model indeks tunggal yaitu perusahaan Sril, dan perusahaan lainnya memiliki proporsi seperti Adi 13%, Aisyah 6%, KIAA 10%, Inco 6%, BRPT-nya itu 3%, perusahaan BJTM-nya itu men 3%, Dinet 17%, perusahaan SCMA 12%, dan Sril 20%, kemudian Akses 10%. Sehingga di sini proporsi perusahaan yang paling besar yaitu dari perusahaan Sril. Kemudian perusahaan dikatakan masuk dalam portofolio optimal jika nilai CI lebih besar daripada nilai ERBI. Nah, dari tabel simulasi tersebut bisa bisa dilihat bahwa hanya 3 perusahaan yang pertama itu hanya 3 perusahaan yang masuk dalam portofolio optimal, yaitu perusahaan Dinet, BJTM, dan BRPT. Karena nilai CI-nya di sini itu positif, sedangkan 7 perusahaan lainnya bernilai negatif. Tapi kita lihat lagi, perusahaan Dinet itu CI-nya 0,003 dan ERB-nya sekitar 0,004. Nah, berarti ini dia masuk. Kemudian BJTM-nya itu 0,039 dan 0,004. Itu. Ini juga dia masuk. Kemudian rate BRPT dia itu minus. CI-nya 0,0001. Dia ini tidak masuk. Jadi hanya dua perusahaan ini aja yang dapat masuk ke dalam kategori model optimalnya. Kurang lebih begitu penjelasan simulasi dari kelompok kami. Bila belum jelas bisa ditanyakan ataupun melakukan diskusi secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.